biasanya terjadi antara jam 10 sampai jam 3 sore gitu panasnya ya. Ya. Kita bisa melihat itu langsung di Kompas Petang. Bahkan kalau situasinya agak panas menyangkut bidang Polkam, politik dan keamanan, saya bisa langsung menjawab Anda kan. Kalau Anda tanya ini apa, langsung saya jawab. Bahkan jadi narasumber juga, Prof. Iya, langsung terjawab pada saat itu juga. Dan saya juga mendengar jawaban dari sumber-sumber lain itu pada saat itu juga. Apa yang terjadi pagi sampai agak sore itu. Jadi bagus menurut saya, mudah-mudahan itu bisa diteruskan sebagai ya pengantar orang mau pulang kerja kan itu. Atau pulang kerja sore-sore begitu. Dan saya selalu mengikuti Kompas Petang itu bukan hanya di rumah. Saya di mobil juga kan ada TV di itu. Saya nonton terus gitu. Selalu ngikuti. Saya jarang nonton TV, tapi begitu nonton biasanya antara ada 3 itu TV berita termasuk Kompas. Kompas Petang menurutku membuat aku nggak usah capek-capek baca koran, nggak usah capek-capek baca apa namanya? Portal-portal itu loh. Karena aku tiap hari nulis di sebuah koran, nulis artikel pendek. Kompas Petang saya kira bagian dari saya nulis itu untuk yang aktual-aktual, berita-berita aktual. Dan enaknya kalau nggak, karena ini bukan portal, jadi aku nggak usah merasa harus diseleksi lagi, karena itu pasti sudah melalui seleksi dari redaksi Kompas kan, saya kira gitu. Kalau yang sejumlah berita yang hadir di program Kompas Petang akan melalui proses editing, mulai dari naskah berita hingga proses produksi visual. Sehingga berita yang ditayangkan menyajikan informasi yang komprehensif, independen, dan terpercaya. Demikian Kompas Petang kali ini, saya Cynthia Rompas, saya Audrey Chandra, saya Tifal Soleh, dan saya Dilu Puspa. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih ya. Oke, saya akan hadir di malam puncak Indonesia Raya di Kompas TV. Acara KPR BCA ini harapannya sih bisa dapat mobil atau rumah yang sesuai dengan budget, khususnya untuk cicilan-cicilannya kan. Tak perlu khawatir bagi nasabah yang belum bisa berkunjung langsung, karena BCA juga menggelar BCA Expo secara online yang berlangsung pada 8 September hingga 8 Oktober 2023 yang dapat dikunjungi melalui website expo.bca.co.id. BCA Expo ini membantu banget. Yang pertama kita dapat kemudahan dan keringanan dari bunganya ya, KPR-nya. Terus juga di sini tuh jenisnya banyak gitu kan. Cuman kayaknya sayang banget ya, cuman hall-nya cuma ada beberapa kan. Kalau bisa sih tahun depan tuh ditambah. Untuk nasabah yang berada di luar Jabodetabek, BCA Expo 2023 juga akan dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, antara lain di Surabaya, Bandung, Medan, dan juga Semarang. Jangan lewatkan BCA Expo 2023 secara offline dan online, karena hanya BCA Expo yang beriringan. BCA senantiasa di sisi Anda. Insya Allah saya akan datang di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV.
Sakit hati karena ditagih utang, seorang pria mengunci dan membunuh tetangganya sendiri di dalam rumah. Karena hutang piutang, yang bersangkutan merasa sakit hati ditagih oleh si korban, ini inisial H, istri dari korban yang meninggal ini, yang mana dikatakan penagihannya itu di depan umum, sehingga si pelaku merasa sakit hati. Halo, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Tidak ada yang menyangka, dikenal ramah dan baik hati, seorang pria di Tebet, Jakarta Selatan berubah menjadi pembunuh. Membunuh seorang tetangganya dan melukai seorang lain. Polisi menyimpulkan pelaku telah lama menyimpan dendam. Pelaku sakit hati kepada kedua korban lantaran ditagih utang. Bahkan pelaku merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan waktu dan alat yang akan digunakan. Lantas, saudara, bagaimana pelaku dapat berubah dan berbuat sejauh itu? Kami akan kupas dalam Gelar Perkara pekan ini. Disinggung utang, nyawa melayang. Korban merupakan pasangan suami istri yang juga merupakan tetangga pelaku. Menurut keterangan saksi, pembunuhan bermula dari rasa sakit hati lantaran pelaku tersinggung dengan cara menagih kedua korban. Sementara polisi berdasarkan penyidikan menyatakan aksi pelaku merupakan pembunuhan berencana. Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa, mengulasnya untuk Anda. Karena hutang piutang, yang bersangkutan merasa sakit hati ditagih oleh si korban, ini inisial H, istri dari korban yang meninggal ini, yang mana dikatakan penagihannya itu di depan umum, sehingga si pelaku merasa sakit hati dan merencanakan dari rumah sudah membawa pisau, karena kita tahu bahwa kalau seandainya pisaunya ada di situ mungkin itu kasusnya bisa pembunuhan. Tapi kalau sudah dibawa dari rumah, itu berarti sudah ada perencanaan dari yang bersangkutan. Pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan meregang nyawa usai menagih utang kepada tetangganya. Hal ini bermula ketika pasangan suami istri tersebut menagih utang kepada pelaku bernama Edi. Edi merasa bahwa bagaimana cara mereka menagih utang kepadanya tidak benar, karena menurut keterangan beberapa saksi dan juga ketua RT setempat, bahwa pasangan suami istri ini menagih utang kepada Edi ketika Edi baru saja usai bekerja. Tidak hanya itu, bahkan mereka menagih utang kepada Edi di depan rekan-rekan kerjanya Edi. Seorang saksi warga setempat, Nur Hasan, menjelaskan awal mulanya ia mendengar kabar dari warga sekitar adanya pembunuhan. Nur Hasan dan ketua RT kemudian mendatangi lokasi kejadian. Dari keterangannya, Nur Hasan mendapat laporan bahwa pelaku sempat mengunci rumah korban saat melancarkan aksinya dan satu bilah pisau yang sudah disiapkan untuk melukai korban lalu dibuangnya di saluran air dekat lokasi kejadian. Kalau menurut berita yang saya dengar sih, yang pertama itu memang masalah utang piutang. Jadi kedengarannya dia ini yang diutangi ini nagihnya terlalu kasar gitu sampai datang ke tempat kerjaannya. Lalu dia emosi, mungkin dia emosi yang ditagih ini emosi. Lalu kemudian dia mungkin dendam gitu dengan cara bagaimana gitu, dia lalu datang kemari bawa satu kresek plastik gitu, di dalam itu ada satu benda golok gitu, atau benda untuk membunuhnya itu. Lalu pintunya dikunci dari dalam. Rencananya mungkin dia dua-duanya mau dihabiskan gitu kali, mungkin dia mau jalan kali gitu. Tapi baru ada orang tahu di sini, warga tahu, lalu dia teriak keluar gitu, sehingga pembunuhnya lari keluar itu. Nur Hasan pun mengatakan antara korban dan pelaku merupakan tetangga dekat. Keduanya sudah puluhan tahun tinggal di lokasi yang sama.
Meski pelaku jarang bersosialisasi di sekitaran rumahnya, tetapi pelaku dinilai sebagai seorang yang ramah dan tidak memiliki kepribadian yang mencurigakan. Sebenarnya kedua-duanya alhamdulillah saya kenal dekat. Yang Pak Usup ini, yang korban, yang almarhum, dia orang baik, sebenarnya orang baik. Dia kerjaannya ya penjual taman, ya gak? Setiap hari dia kerja usaha. Kalau istrinya juga baik juga. Memang dia suka nolong orang, suka minjem duit orang yang kebutuhan gitu, suka nolong orang gitu, kerjaan gitu kadang-kadang gitu. Kabarnya ini ya Pak, suami istri tersebut ini emang suka minjemin uang ke orang? Iya, karena sekarang itu suka minjemin uang sama orang. Siapa yang butuh dipinjemin sama dia gitu. Nggak tahu cara gimana, kita nggak jelas juga gitu ya. Tapi yang jelas selalu minjemin orang gitu. Dia suka juga nyolong motor, dia ada punya motor juga sih, yang suka dia sewa-sewain gitu. Kalau bagi Pak Ustadz ini pelaku ya Pak ya? Iya. Pelaku ini gimana nih Pak sosoknya di sini? Apakah dia baik, pendiam, gimana Pak? Pelaku kalau silat pendiam dia, emang nggak terlalu banyak bicara, kurang gaul di sini, kurang bicara sini, emang dia selalu kebanyakan di luar terus gitu. Emang kalau di sini kurang bergaul gitu. Tapi dia orang baik, nggak ada kelihatan, nggak ada motif-motif pembunuh, seorang pembunuh. Tapi nggak tahu karena emosi atau apa gitu terjadi hal seperti semacam ini. Gitu. Edi Rinaldi, pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan, telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi meyakini hal ini berdasarkan ditemukannya barang bukti serta keterangan saksi yang melihat seorang pria keluar dari rumah saat terjadinya pembunuhan. Untuk menelusuri kasus lebih lanjut, tim gelar perkara Kompas TV menyambangi Polres Jakarta Selatan. Jadi memang benar Mbak, kami setelah mendapat laporan dari warga tentang ditemukannya adanya orang yang tergeletak di dalam rumah sebanyak 2 orang. Yang pertama yaitu korban yang meninggal dunia dengan inisial MY, umur 61 tahun, dan juga istrinya berinisial H, umur 43 tahun. Pada saat setelah kejadian itu kami langsung turun TKP dan kami melakukan kegiatan olah TKP. Kami polis lain, terus kami menggunakan identifikasi untuk melihat sejauh mana apakah ini ada terjadi tindak pidana ataukah tidak. Hipotesa kami, kesimpulan awal bahwa memang ini adalah merupakan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Sehingga kami langsung melakukan pengumpulan alat-alat bukti dan terhadap korban yang masih hidup kami langsung bawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi dan juga perawatan sehingga yang bersangkutan bisa cepat sembuh. Awal mula memang kami melihat di rumah tersebut rumah yang sangat padat, sehingga untuk turun TKP pun kami tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4, sehingga kami parkir yang lumayan jauh dan kami jalan kaki. Alat bukti yang ditemukan apa aja Pak ketika mendatangi TKP? Pada saat TKP kami menemukan alat bukti yang bersangkutan itu darah yang tercecer dengan beberapa tusukan di bagian badan korban. Selanjutnya kami juga menemukan satu pisau yang mana pisau ini dibuang oleh pelaku setelah melakukan tindak pidana penganiayaan ini. Kami temukan di selokan yang jauhnya sekitar 20 meter dari TKP kejadian. 2 hari setelah kejadian, polisi menangkap pelaku di kediaman kerabatnya di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti yang sudah disita polisi, salah satunya adalah 1 bilah pisau yang dipakai pelaku untuk menghabisi korban. Penemuan pisau ini mengindikasikan pelaku sebelumnya telah merencanakan pembunuhan. Atas hal ini, pihak kepolisian kemudian menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Setelah melakukan pendeteksian bahwa pelaku inisial adalah ER, kami langsung melakukan konsolidasi, Mbak. Saya sendiri membuat tim yang dipimpin oleh Pak Wakasat
untuk terjun langsung ke lapangan. Kami bagi dua, yang untuk di sekitar wilayah TKP itu adalah tanggung jawab saya. Untuk di luar dari wilayah, khususnya di luar wilayah Jakarta, langsung dipegang oleh kendali Pak Wakasat Reskrim. Setelah kami melakukan analisa, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah Bogor, di mana yang bersangkutan bersembunyi di rumah keluarga, salah satu keluarganya. Ya, memang kami melihat dari hasil penyidikan bahwa yang bersangkutan, kronologis awal mula terjadinya peristiwa pidana itu karena hutang piutang. Yang bersangkutan merasa sakit hati ditagih oleh si korban, ini inisial H, istri dari korban yang meninggal ini, yang mana dikatakan penagihannya itu di depan umum, sehingga si pelaku merasa sakit hati dan merencanakan dari rumah sudah membawa pisau, karena kita tahu bahwa kalau seandainya pisaunya ada di situ mungkin itu kasusnya bisa pembunuhan. Tapi kalau sudah dibawa dari rumah itu berarti sudah ada perencanaan dari yang bersangkutan. Sehingga dari penerapan ini kami menggunakan pasal yang maksimal agar terhadap pelaku diancam hukuman yang maksimal, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sehari-hari, Edi bekerja sebagai juru parkir di Pasar Raya Tebet. Edi juga dikenal sebagai seseorang yang pendiam namun ramah. Hal ini sesuai dengan keterangan dari para warga bahwa mereka kerap melihat Edi menyapa dan membantu orang yang dikenalnya. Selanjutnya, kita akan simak bersama-sama bagaimana keterangan dan kesaksian dari rekan kerja Edi, sekaligus keterangan dari beberapa pengamat terkait hal ini. Tetap bersama kami di Gelar Perkara. Pelaku dikenal ramah dalam lingkungan kerjanya. Lantas apa yang melatari pelaku hingga menjadi pembunuh? Kami akan kembali dengan ulasannya usai jeda. Kan ada depo bangunan. Ya, hanya di depo bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 undian depo bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di depo bangunan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tak kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas. Dari Lapi.
Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Halo Wuling. Vidibat Lolone kembali bersama Anda di Gelar Perkara. Pelaku di mata rekan kerjanya dikenal sebagai seorang yang pendiam dan ramah. Bahkan dalam lingkungan kerjanya, pelaku tidak pernah terlihat emosional dan temperamental. Meski demikian, kajian psikologi menilai salah satu faktor berubahnya emosi pelaku lantaran pelaku terbelit utang dan tak mampu menyelesaikannya. Ada orang yang sehari-hari dikenal warga sebagai sosok yang budiman, yang santun, yang penolong, yang tenang, trait-nya positif. Tetapi ternyata tiba-tiba mengejutkan semua orang bahwa orang ini mendadak sontak berubah tabiat menjadi sedemikian agresif, brutal, sampai kemudian sampai hati mencabut nyawa orang. Inilah state-nya. State itu muncul dalam situasi-situasi tertentu. Ketika seseorang berada di bawah tekanan yang sedemikian hebat, kendali dirinya menurun sedemikian jauh, maka state-nya akan bisa muncul. Pelaku di mata tetangganya dikenal sebagai seorang yang ramah dan suka membantu. Aktivitasnya sebagai juru parkir di pasar juga tidak pernah ada masalah. Erwin, seorang juru parkir sekaligus teman kerja Edi, bercerita bahwa ia dan Edi sudah bekerja sama lebih dari 20 tahun. Bahkan jauh dari sebelum mereka bekerja sebagai juru parkir. Dengan adanya kasus pembunuhan yang menjerat teman seperjuangannya itu, Erwin mengaku kaget. Ya, saya kenal dengan Pak Edi ya cukup lama, 20 tahun lah kurang lebih, masih bujangan lah. Dari semenjak sebelum kita jadi tukang parkir ya, itu masih jadi nyari duit kuli teng-teng. Sampai sekarang saya kenal baik. Edi itu di mata Bapak gimana, Pak? Kalau di mata saya sih orangnya baik sama teman, termasuk saya dan juga orang-orang sekitar sini ya, sekitar pasar. Apa dia orangnya emosional, temperamental, apakah pernah begitu, Pak? Enggak pernah sih. Kalau buat saya sih orangnya asik-asik aja, Mbak. Asik-asik aja, ya pokoknya nggak ada punya salah gitu sama orang, apalagi sama teman baik. Bapak menyangka nggak kalau akhirnya Pak Edi melakukan hal itu? Nggak menyangka, Mbak. Kalau dia seperti itu, saya nggak menyangka. Meski dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak temperamental, ahli psikolog forensik Reza Indragiri menyebut bahwa sifat manusia tidak selalu hitam dan putih. Bagi mereka yang selalu bersifat baik, tidak selamanya akan selalu baik terus-menerus. Bahkan dalam kajian psikologi menyebut, manusia memiliki dua ragam kepribadian, state dan trait. Ketika kita bicara tentang kepribadian di dalam psikologi, sesungguhnya kepribadian bisa dipilah menjadi dua tipe.
atau dua ragam. Ragam pertama yang disilakan sebagai trait. Trait adalah kepribadian yang sifatnya umum, kepribadian yang hampir setiap saat tampak pada diri seseorang. Kepribadian satu ini cenderung bersifat berkesinambungan, terus-menerus, stabil. Tapi di samping ada trait, juga ada state. State menunjuk pada kepribadian yang sifatnya bisa insidental, muncul secara tiba-tiba, tidak berketerusan, tetapi munculnya bisa kapan-kapan. Jadi seseorang yang katakanlah sudah diprofilkan sebagai orang baik secara umum, berarti trait-nya adalah orang yang baik, namun pada waktu-waktu tertentu state-nya bisa muncul. State yang justru kebalikannya, yaitu kepribadian yang buruk, kepribadian yang impulsif, yang agresif, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian pemahaman ini kita bawa ke dalam kasus Tebet, maka menurut saya tidak terlalu aneh. Ada orang yang sehari-hari dikenal warga sebagai sosok yang budiman, yang santun, yang penolong, yang tenang, trait-nya positif, tetapi ternyata tiba-tiba mengejutkan semua orang bahwa orang ini mendadak sontak berubah tabiat, menjadi sedemikian agresif, brutal, sampai kemudian sampai hati mencabut nyawa orang. Inilah state-nya. Pertanyaannya, kapan gerangan state itu muncul? State itu muncul dalam situasi-situasi tertentu. Ketika seseorang berada di bawah tekanan yang sedemikian hebat, kendali dirinya menurun sedemikian jauh, maka state-nya akan bisa muncul menggantikan untuk sementara waktu trait-nya. Selain sifat manusia yang memiliki dasar impulsif, Reza juga menegaskan bahwa seseorang yang dilanda utang atau keadaan finansial yang sulit cenderung memiliki tingkat kekerasan 20 kali lipat dibanding stres yang diakibatkan faktor lainnya. Ada penelitian yang menyimpulkan bahwa ketika seseorang dilanda oleh financial stress atau stres yang berkaitan dengan masalah finansial, masalah keuangan, maka kemungkinan yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan kekerasan akan meningkat 20 kali lipat dibandingkan stres yang diakibatkan oleh faktor-faktor non-finansial. Nah, kembali ke kasus Tebet, kalau hasil penelitian itu kita terapkan, maka kita bisa prediksi, kita bisa ramalkan bahwa seseorang yang terbelit utang piutang, yang terbelit pinjol, yang terbelit tidak punya penghasilan yang memadai, tidak punya sandang pangan papan yang mencukupi, orang-orang yang tengah dilanda oleh financial stress macam ini, memang tanda petik patut untuk diwaspadai. Karena sekali lagi, potensi bagi yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan kekerasan akan meningkat sekian puluh kali lipat. Baik kekerasan terhadap orang lain, kekerasan terhadap objek selain manusia, atau bahkan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, ketika pihak kepolisian menyebut bahwa apa yang dilakukan pelaku adalah pembunuhan berencana, kriminolog Yogo Trihendiarto menyebut justru perlu penyelidikan mendalam agar mendapatkan suatu fakta hukum yang lebih lengkap dan jelas. Caranya perlu diselidiki dan melalui proses pendalaman supaya nanti mendapatkan fakta-fakta hukum yang lebih lengkap dan jelas. Jadi tidak boleh langsung diambil suatu kesimpulan yang sifatnya bisa menyesatkan. Maka kemudian polisi harus melakukan proses penyidikan dan penyelidikan kepada saksi korban dan juga saksi pelaku sehingga diperoleh ya rangkaian fakta-fakta yang bisa menjelaskan mengapa kejadian pembunuhan itu bisa terjadi dengan latar belakang yang lebih lengkap, lebih jelas dan lebih terang. Apakah itu bentuk perencanaan yang sifatnya spontan gitu ya, atau memang sudah direncanakan sejak awal? Karena kan dari kronologis yang saya baca di media adalah korban memberikan satu ungkapan secara verbal gitu ya, bahwa pelaku punya uang tapi tidak mau membayar. Nah, itu kemudian membuat sakit hati. Lalu kemudian menjadi ada aksi, ada respon. Responnya apa ya? Tadi responnya membunuh, melakukan penusukan kepada suami dan istri tersebut. Nah, itu kemudian juga dirangkai apakah kasus-kasus tadi juga perlu diverifikasi dengan saksi mata. Tadi ada yang menyaksikan tetangga-tetangganya. Jadi memang harus lebih verifikasi sehingga bisa menyimpulkan satu kejahatan tadi adalah
kasus pembunuhan berencana atau tidak rencana atau disebut dengan pembunuhan yang secara spontan. Yogo menjelaskan ada perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan spontan. Yogo menyebut pembunuhan spontan biasa terjadi akibat interaksi antara pelaku dan korban yang memunculkan proses aksi reaksi seperti adanya kalimat verbal yang tidak pantas yang berakibat pada tindakan dari pelaku yang tidak terduga hingga menyebabkan kematian. Ya, terjadi interaksi antara pelaku dengan korban, kemudian ada proses aksi dan reaksi. Jadi kalau korban memancing ya dengan kalimat-kalimat verbal yang merendahkan atau menyakitkan hati, itu biasanya pelaku langsung gelap mata atau secara tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang bersifat reaktif atau spontanis. Jadi memang tidak diduga sampai bahkan bisa menimbulkan kematian pada korbannya. Itu yang disebut dengan pembunuhan secara spontan. Jadi memang tidak ada perencanaan untuk melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, tapi pada saat itu terjadi rangsangan, kemudian memberikan respon secara spontan. Bisa sampai korban luka berat, ya, atau luka ringan, atau sampai dengan tindakan pembunuhan. Jadi kalau sudah gelap mata gitu ya, karena dendam emosional yang sangat tinggi pada saat itu, menyebabkan seseorang menjadi meregang nyawa akibat perilaku yang dilontarkan. Kebanyakan kasus ini adalah perilaku-perilaku yang sifatnya verbal dengan ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang merendahkan dari pelaku tadi. Tapi kalau yang direncanakan tentunya akan berbeda. Ada atau tidak adanya respon ya secara spontan tadi dari korban yang memberikan aksi dan rangsangan kepada pelaku, dia sudah menyiapkan gitu. Jadi sudah ada perencanaan. Apakah korbannya lengah gitu ya? Apakah korbannya kemudian ditarget pada saat sepi, tidak ada tetangga yang menyaksikan dan sebagainya? Bagaimana motif dan tindakan yang akan dilakukan itu sudah direncanakan dengan baik. Apakah dengan diracun? Apakah dengan menggunakan alat? Itu baru disebut dengan pembunuhan berencana. Hati-hati dengan berhutang dan dihutang. Karena hal tersebut dapat mengubah seorang kenalan menjadi seseorang yang sebatas bertemu di meja pengadilan. Edi mungkin memiliki rasa penyesalan, tetapi nyawa yang sudah hilang tidak dapat digantikan. Pihak kepolisian kini menjerat Edi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan itu, Edi terancam di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Karima Anissa, Harin Rizkiyah, Kompas TV, Jakarta. Sebabkan kebakaran di Bukit Teletubbies Gunung Bromo, AW, manajer wedding organizer, ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya usai jeda. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Planstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran melanda sebuah pabrik pencetak tapak sepatu di Kalideres, Jakarta Barat. Kobaran api dan asap pekat yang membumbung tinggi membuat panik warga sekitar. Dugaan sementara api berasal dari cairan timah panas yang terkena bahan mudah terbakar. Sebuah minibus yang diduga mengangkut BBM terbakar di Madiun, Jawa Timur.
Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam tiba. Akibat kejadian ini, mobil dan seluruh isinya ludes, sementara pengemudinya luka ringan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Kasus temuan jasad ibu dan anak yang semula ditangani Polres Metro Depok, kini ditangani Polda Metro Jaya. Tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengungkap misteri jasad ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Anda masih digelar perkara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, polisi menetapkan pria berinisial AW, manajer wedding organizer yang menyelenggarakan foto pre-wedding sebagai tersangka kebakaran hutan di Gunung Bromo. Polisi menyebut AW tidak mempunyai izin untuk masuk ke kawasan konservasi hutan Gunung Bromo. Foto-foto inilah yang menjadi salah satu bukti yang dipegang kepolisian untuk mengusut peristiwa kebakaran di lembah Gunung Bromo atau tepatnya di kawasan Bukit Teletabis. Diduga ini merupakan foto pemotretan atau pre-wedding atau pranikah pada Rabu lalu. Sebuah flare api atau suar diduga menjadi pemicu kebakaran di Bukit Teletabis, Gunung Bromo. Api suar atau flare ini membakar rumput kering sehingga merambat dan menghanguskan area sekitar 50 hektar lahan di Gunung Bromo. Polisi memeriksa 6 orang dan telah menetapkan manajer wedding organizer berinisial AW sebagai tersangka.
Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Ini freelance, wedding organizer freelance yang disewa oleh pengantin. Kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau kita singkat SIMAKSI. Ulangi, surat izin masuk kawasan konservasi tidak dimiliki oleh tersangka. Hingga Jumat siang, asap tebal masih terlihat di kawasan wisata Bukit Teletabis Gunung Bromo, Jawa Timur. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman, juga memperketat patroli di kawasan Gunung Bromo. Untuk patroli, kami tetap koordinasi dengan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tetap koordinasi, komunikasi akan terus dilakukan. Untuk peralatan standar seperti saran dari rekan-rekan dari Taman Nasional, kami kemarin bawa water supply, tangki air, kemudian alat pemadam manual seperti kepiok, kemudian garuk dan skop. Polisi masih terus menyelidiki kasus kebakaran. Kawasan wisata Gunung Bromo pun masih ditutup akibat peristiwa kebakaran tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke perkara lain, saudara. Kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora akhirnya sampai pada vonis hakim. Dua terdakwa penganiayaan, Mario Dandi dan Shane Lucas, divonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yakni 12 tahun dan 5 tahun penjara. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Inilah ekspresi dari terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas dalam babak akhir sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi divonis 12 tahun penjara dan biaya restitusi 25 miliar rupiah. Selain itu, hakim juga melelang Jeep Rubicon Mario Dandi. Hakim menilai Mario telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan untuk anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Faring sebesar 25.150.161.900 rupiah. Sementara itu, Shane Lucas divonis 5 tahun penjara. Majelis hakim menilai Shane yang merupakan rekan terdakwa Mario Dandi terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap David. Ada hal meringankan bagi Shane, yaitu sudah mencegah Mario melanjutkan penganiayaan meskipun terlambat dan mengakibatkan dampak yang fatal pada David. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbuan Toroa alias Shane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Atas vonis hakim, pihak Mario Dandi dan Shane Lucas mengatakan akan pikir-pikir dalam rentang waktu 7 hari ke depan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan hakim. Penganiayaan terhadap David Ozora terjadi pada 20 Februari lalu di sebuah perumahan yang berlokasi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Atas penganiayaan yang turut melibatkan anak AG dan Shane itu, David Ozora mengalami cedera serius dan hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke Probolinggo, Jawa Timur. Polres Probolinggo mencopot Bribka Muhammad Nuril, suami TikToker Luluk Sofiatul yang tersangkut tindak perundungan terhadap siswi SMK
Sementara sang istri akhirnya meminta maaf setelah video perundungannya tersebar di media sosial. Ini adalah bentuk penyesalan TikToker Luluk Sofiatul Jannah atas aksinya memarahi siswi magang di sebuah toko swalayan di Probolinggo, Jawa Timur. Luluk didampingi Propam Polres Probolinggo dan suaminya Bribka Muhammad Nuril datang ke SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk mediasi dengan korban perundungannya. Setelah mediasi dengan pihak keluarga, Luluk pun meminta maaf. Pihak keluarga pun sudah memaafkan pelaku dan tidak berniat menempuh jalur hukum. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sudah memaafkan yang saya lakukan Mbak Nuril. Sebelumnya aksi marah-marah Luluk terhadap siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang magang di swalayan diunggah di akun TikToknya dan disorot warganet setelah beredar di media sosial. Luluk diduga kerap membagikan momen kehidupan sehari-hari di TikTok dan Instagramnya, termasuk momen liburan bersama suami dan teman-temannya. Luluk juga kerap kali membagikan konten dengan mobil mewah. Padahal sebagai istri polisi, Luluk pun menyandang sebagai ibu bayangkari yang harus menjaga untuk tidak bergaya hidup mewah, sebagaimana instruksi Kapolri. Polres Probolinggo, Jawa Timur mencopot Bribka Muhammad Nuril, suami Luluk yang tersangkut tindak perundungan terhadap siswi SMK. Sebelumnya, Nuril menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris Probolinggo. Sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hubungan disiplinnya sementara berjalan. Saat ini, proses sidang kode etik dan disiplin sedang berjalan dan ditangani Propam. Tim Liputan Kompas TV. Perkara lainnya, saudara, dari Depok, Jawa Barat, polisi masih menyelidiki kasus meninggalnya ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi rumahnya. Hingga kini penyebab kematian keduanya masih tanda tanya. Penemuan ibu dan anak yang tewas di kamar mandi rumahnya menggegerkan warga perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Penyebab kematian korban masih tanda tanya. Hari ini polisi akan kembali melakukan olah TKP. Sebelumnya, Polda Metro Jaya temukan bukti petunjuk berupa tulisan dokumen di laptop yang diduga milik salah satu korban. Pesan di laptop tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Kami juga kemarin kami datangkan tim dan kami berkoordinasi dengan digital forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul saat ini saya sudah meninggal dunia.
seperti ini, kecuali saat membuang Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Perkara berikutnya, 3 perempuan yang mencekoki seekor kucing dengan miras divonis 2 bulan penjara dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Sidang perempuan yang mencekoki seekor kucing dengan